Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, ahlan wa sahlan. Ismi Cynthia Salsabila, ana min fasli tsani asyar lil banat. Jadi sekarang saya akan mengulas sedikit tentang buku yang telah saya baca, yaitu Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri lahir pada 6 Januari 1943 di Mubarakpur atau India. Keluarga beliau dinasabkan kepada kaum Ansor sebagai keturunan sahabat, yaitu Abu Ayyub Al-Ansor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau menjelaskan satu bab dari buku ini, yaitu pada bab Perang Bani Qainuqa pada halaman 438. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja. Pada masa awal kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, kehidupan kota tersebut mulai berubah drastis. Berbagai suku dan kelompok yang tinggal di Madinah, termasuk suku-suku Yahudi seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizoh, telah sepakat untuk hidup berdampingan melalui Piagam Madinah. Nah, apa itu Piagam Madinah? Nah, Piagam Madinah merupakan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban komunitasnya. Namun, kedamaian ini mulai retak setelah kemenangan kaum muslimin di Perang Badar melawan Quraisy. Kemenangan tersebut menimbulkan iri dan dengki di kalangan beberapa suku, termasuk Bani Qainuqa. Mereka mulai meremehkan kekuatan kaum muslim dan menantang Rasulullah SAW dengan berkata, "Jangan tertipu oleh kemenanganmu melawan kaum Quraisy. Jika kami berperang denganmu, kau akan tahu siapa kami." Ketegangan semakin memuncak ketika ada seorang wanita muslim yang dilecehkan oleh pria dari kalangan Bani Qainuqa di pasar milik Bani Qainuqa. Dan seorang pria muslim yang membela wanita tersebut justru dibunuh oleh orang-orang Bani Qainuqa. Mendengar hal tersebut, timbullah rasa kemarahan di hati kaum muslimin. Nah, menyadari pelanggaran serius itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mengambil tindakan tegas, yaitu ia memerintahkan pengepungan terhadap benteng Bani Qainuqa. Pengepungan berlangsung selama 15 hari, di mana kaum muslim menunjukkan keteguhan dan kesabaran mereka. Akhirnya pada hari ke-16 mereka menyerah tanpa perlawanan. Rasulullah SAW awalnya berniat untuk menghukum mati seluruh anggota suku tersebut. Namun Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pemimpin kaum munafik yang memiliki hubungan dekat dengan Bani Qainuqa, datang memohon keringanan. Ia meminta untuk memberikan kesempatan kedua kepada suku Bani Qainuqa. Menyadari bahwa sebagian anggota Bani Qainuqa mungkin masih memiliki potensi untuk kembali kepada perdamaian, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mengusir mereka dari Madinah. Selain pengusiran, harta dan kekayaan mereka juga disita sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran perjanjian. Dengan demikian, Bani Qainuqa terpaksa meninggalkan Madinah dan keamanan komunitas muslim pun tetap terjaga di sana. Tadi setelah menjelaskan dan mengulas sedikit tentang perang Bani Qainuqa yang sudah saya baca, dan sekarang apakah pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Bani Qainuqa ini? Yang pertama, kita harus selalu menjadi orang yang menepati janji, karena janji adalah sesuatu nilai yang mengukur kejujuran dan keimanan seseorang. Yang kedua, kita tidak boleh bersikap iri dan sombong, karena iri dan sombong hanya membawa kita kepada kehancuran. Dan yang ketiga, kita harus menghormati wanita, karena Rasulullah SAW telah berjuang untuk menaikkan derajat wanita.
Dan yang terakhir, kita harus saling hormat menghormati walaupun kita berbeda agama, ras, budaya, bahasa, agar terciptanya lingkungan aman dan damai. Jadi saya sekarang akan menyampaikan pendapat saya tentang kekurangan dan kelebihan dari buku yang telah saya baca, yaitu Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang pertama, buku ini mempunyai bahasa yang sederhana dan jelas sehingga dimengerti oleh berbagai kalangan, termasuk juga pemula seperti saya. Selanjutnya, buku ini mempunyai alur yang sistematis atau teratur sehingga para pembaca dapat mengikuti alur ceritanya. Selanjutnya, kitab ini merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya seperti kitab sirah yang klasik dan kitab hadis yang terpercaya seperti Bukhari ataupun Muslim. Dan yang terakhir, menurut pendapat saya tentang kelebihan buku ini, yaitu buku ini telah mendapatkan pengakuan secara internasional sehingga meyakinkan para pembacanya untuk membaca buku ini. Dan kekurangan pada buku ini yaitu kurang mendalam untuk pembaca lanjutan karena fokusnya adalah memberikan gambaran umum yang mudah dipahami. Yang kedua adalah penggunaan istilah tradisional. Bagi pembaca modern atau non-muslim, penggunaan istilah-istilah tradisional atau Arab yang tidak selalu dijelaskan secara mendalam bisa menjadi hambatan para pembaca. Dan yang terakhir adalah kurangnya fokus pada dimensi sosial dan budaya. Nah, buku ini lebih fokus kepada keagamaan, aspek keagamaan atau perjuangan Nabi, tapi kurang dalam konteks membahas konteks sosial, budaya atau politik yang lebih luas pada masa itu. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan karena sungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.